Halo, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang percabangan if, di mana percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana kondisi tersebut. Contohnya, saya akan membuat program seorang siswa lulus atau tidaknya dalam soal ujian. Jadi syaratnya itu dia harus jika nilainya di atas 80 maka dia lulus, dan jika nilainya di bawah 80 maka dia tidak lulus. Jadi ya di sini saya sudah ada flowchart dari gimana cara flowchart untuk membuat program, gimana cara membuat program seorang siswa lulus atau tidaknya. Jadi condition ini adalah suatu tempat eksekusi. Ya dia jadi kalau di flowchart itu dia adalah tempat eksekusi. Nah, jadi misalnya seorang siswa mempunyai nilai 85, di mana 85 itu adalah di atas dari 80. Berarti jika kondisinya dia lulus, maka dia akan ke statement selanjutnya. Lalu ke statement selanjutnya punya eksekusi, misalnya selamat Anda lulus, maka dia akan ke hasil akhirnya, ke outputnya. Dan jika seorang anak itu mempunyai nilai di bawah 80, misalnya dia punya nilai 70, otomatis dia tidak akan lulus karena persyaratannya adalah di atas 80. Nah, dia jadinya langsung ke hasil akhirnya. Nah, di sini saya juga akan memberitahu gimana sintaks dari program tersebut. Jadi ini adalah aplikasi dari C++, dan ya langsung saja mungkin ya aku akan menginput sintaksnya. Kita buka dulu curve awalnya, lalu aku ketik integer nilainya, misalnya nilainya 90, lalu if nilainya di atas 80, nilainya di atas 80 lebih besar dari 80, maka sini aku buat lagi curve awal bukanya. Nah, jika nilainya di atas 80, aku akan buat eksekusinya, code-nya. Dia selamat Anda lulus. Ya. Sini aku ketik ini. Nah, jika anak itu mendapat nilai 90, maka apa yang akan dia dapat? Lalu kita run. Oh, kita simpan dulu ya. Saya buat di sini if. Save. Lalu nah, jadi anak tadi yang dapat 90 tadi, anak yang dapat 90 tadi, karena 90 adalah nilai di atas dari 80, maka tulisannya selamat Anda lulus. Oke. Nah, lalu ini sebenarnya code ini nggak mesti di bawah sih, sebenarnya dia juga bisa di atas. Misalnya saya buat di atas. Kalau di atas saya hapus ininya, saya buat ininya di atas seperti sejajar dengan if nilai ini. Sebenarnya bisa deh, nggak mesti di bawah juga, hasilnya juga akan sama, cuman mungkin memperapi aja kali, memperapi penampilannya. Kita ketik, kita run, apa yang akan muncul? Tetap aja selamat Anda lulus, karena sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih ya kalau letak di atas atau letak di bawah. Nah, cuma untuk memperapi aja kali. Oke. Nah, bagaimana kalau saya buat eksekusinya ada dua? Anak yang dapat 90 tadi saya buat eksekusinya ada dua. Nah, ini saya buat code lanjutkan ke kelas berikutnya. Saya lupa buka kurungnya, buka kurung tanda kutipnya.
jangan lupa ininya. Nah, ini adalah code kedua. Saya running. Dia ada tulisan, "Selamat Anda lulus, lanjutkan ke kelas berikutnya." Nah, sebenarnya kenapa dia dua-dua? Karena kita nggak pakai curve baloknya, curve buka dan curve tutupnya. Misalnya saya buat sini, coba nilainya saya buat 70. Apa yang akan terjadi? Nah, dia ada tulisan lanjutkan ke kelas berikutnya. Kenapa ini terjadi? Karena 70 itu adalah nilai di bawah dari 80, berarti dia tidak lulus. Cuman saya di sini tidak buat tulisan selamat Anda tidak lulus. Jadi saya masih buat selamat Anda lulus. Jadi tulisan selamat Anda tidak lulus itu tidak ada di sini, dan dia akan ke eksekusi berikutnya, ke bagian berikutnya. Yang ini lanjutkan ke kelas berikutnya. Coba di sini saya buat tanda curve buka. Yang ini kita letak di dalam curve-nya. Ya. Kita bisa hapus yang ini. Hapus, lalu kita run. Apa yang akan terjadi? Dia tidak ada. Tidak ada kenapa? Karena dia dua-dua ini adalah kayak eksekusian dari nilai di atas 80. Atau di sini mungkin segitu aja video dari saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.